Karena produsernya orang Dramaga. Orang drama gak? Gue tinggal di Cilendek. Wah, deket ini Cilendek. Cilendek kita. Serius? Cilendek mananya? Gue Cilendek Indah. Saya Cilendek Barat, Gang Masjid. Lah elah. harus ngopi bareng. Waduh. Harus ngopi bareng. Berangkat langsung ini. Iya, Nanti iya. ujung-ujungnya ke Yasmin lagi nih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Asik. Vokalis kelihatan ya suaranya ya. Ngeselin. Dan juga apa kabar Bang Zeus? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau Bang Zeus pegang keyboard. Keyboard. Dan satu lagi kebetulan nggak bisa ikut Lucky ya. Ya, lagi kurang sehat. Lagi ke dokter? Enggak. Mungkin kayak puskesmas kali. Oke, Luffy Aben Sobat RDI ya. Kalau misalnya kamu beberapa tahun terakhir mendengarkan lagu Ku Sudah Sudah. Mencoba itu Gayung. orang yang salah ya. Ya, orang yang salah. Itu wah lagu itu bahaya sih itu ya. Pokoknya jangan sampai ketemu sama orang yang salah aja. Udah dinyanyiin sendiri juga udah puluhan juta, mungkin udah 60 juta Alhamdulillah. yang dengar di YouTube. Di cover lebih lagi. Alhamdulillah. Yang versi remix lah, versi dangdut lah, versi Iya. ambiar lah. Macam-macam ya. Alhamdulillahnya di video lirik sama di video official Iya. kita total semua 120-an ya. 120 Wow, juta. wow. Jadi memang ya sudah hampir setengah penduduk Indonesia sudah terpapar loh ya. Udah terpapar. Ya kan ya? Udah terkena radiasinya. Oke, datang ke sini bawa informasi paling baru. Jadi Luffy habis rilis Buang Garam di Laut. Iya. Ini lagu yang nuansanya melo juga, galau juga, pop Melayu juga. Tapi sebelum ke situ mau tanya dulu Luffy Aben ini sebenarnya awal ngebandnya atau awal ketemuan untuk sepakat untuk jadi band itu kayak gimana sih sebenarnya? Siapa yang mau cerita nih? Awal band. Jadi Luvia ini gue bikin di tahun 2006. Oh, udah lama sebenarnya ya? Udah lama. Oke. Jadi sebelum nama Luvia itu kita pakai nama Prabu. Oh, Prabu. Oh iya pernah mendengar, aku pernah mendengar. Jadi Iya, kita pakai nama Prabu. Iya. Zaman 2005-2006 kan lagi musim-musimnya festival kan. Betul. Nah, dulu ada beberapa festival lumayan gede lah di Bogor itu kan. Iya. Nah, kita ikutan Prabu, dapat hadiahnya itu recording, rekaman. Oh, rekaman. Salah satu label tuh ceritanya. Nah, jadi kita oke. ada di Planet Musik Indonesia dulu. Kita rekaman, begitu mau rilis suruh ganti namanya. Oh. Ganti namanya apa ya? Hujan itu, karena dari Bogor. Oh, Hujan Band dulu namanya. Wow. Ternyata iya. Hujan udah ada yang pakai. Bener. Di Malaysia itu kan. ada Noh Saleh tuh, Ya, bandnya Noh akhirnya Saleh. kita pakai nama Pangeran. Oh, oke. Pangeran juga ada. Ada Yang anak udah kecil pakai. itu kan dulu tuh. Iya, Pangeran Cilik itu. Pangeran cilik kan. Habis itu bikin apa ya? Coba cari. Nah, akhirnya gue cari di kamus bahasa-bahasa Spanyol. Oh, oke, bahasa Spanyol ini sebenarnya. Jadi bahasa Spanyolnya itu I Luvia sebenarnya. Oh. I Luvia. Jadi I-nya dihilangin, Luvianya yang diambil. Itu artinya I love you. Bukan. Artinya hujan. Oh, hujan juga. Karena kita dari Bogor. Oh, ternyata orang-orang Bogor ini. Orang Bogor kita. Ini obrolan orang Bogor sebenarnya. Karena produsernya orang Dramaga. Orang drama gak? Gue Lah, tinggal kita di sama. Cilendek. Wah, deket ini Cilendek. Cilendek kita. Serius? Cilendek mananya? Gue Cilendek Indah. Saya Cilendek Barat, Gang Masjid. Lah elah. harus ngopi bareng. Waduh. Harus ngopi bareng. Berangkat langsung ini. Iya, Nanti iya. ujung-ujungnya ke Yasmin lagi nih. Iya. Kemarin baru jalan kan ke Yasmin biasa. Masih nyari-nyari puteran itu. Iya, ngajak main anak di situ. Iya, di beneran itu. Beneran ya. itu. Waduh. Waduh, ini obrolan orang Bogor ya, mohon maaf Sobat Terry. Maaf ya. Jadi kita harus ke Bogor dulu ini langsung. Tapi akhirnya dari 2006 rekaman. Kita rilis 2008. Itu di boleh nyebutin? Boleh ya. Boleh. Di Universal Music Indonesia. Oh, dulu. jadi di label sebelumnya Nah, Universal. Kita kontrak 3 tahun, sempat rilis. Alhamdulillah lagu Jangan Menangis Untukku pertama itu di 2009 naik juga. Oh iya, yang akhirnya di remix sama beberapa penyanyi juga ya. Nah, itu yang Untukku paling ya. selesai kita sempat vakum. Sisa saya ada sendiri doang nih. Tinggal saya Pokoknya yang sendiri. paling tua satu aja. Iya. Tinggal saya sendiri, yang lain
pilih kerja. Oh, oke. Akhirnya ngebentuk. Yes. Ketemulah teman-teman yang baru sekarang. Iya. Jadi memang komposisinya nih mungkin sekarang ya udah paling solid lah ya gitu ya. Amin. Karena Harus. dengan orang yang salah ini udah nembus sampai ke Malaysia, sampai ke negara-negara tetangga. Bahkan ya menurut gua udah lagunya udah jadi lintas genre. Iya nggak sih? Udah ada yang remix, ada yang koploin, Iya, udah ada yang Apa Udah rame genrenya udah banget. masuk. Genrenya semua hampir semua kayaknya udah masuk. Iya. Sampai terakhir juga ada yang viral juga kan di versi yang rock gitu kan. Versi rock juga ya. Oke, dan sekarang bawa kabar baik, buang garam di laut nih. Ceritanya kayak gimana nih buang garam di laut nih? Silakan Bapak Lingga. Pokoknya kalau diceritain sedih banget. Iya. Karena ini memang seperti melakukan hal yang sia-sia ya. Betul banget. Membuang garam di Bener lautan banget. ya. Kita ngebuang garam di laut sedangkan laut udah asin. Yes. Jadi kayak kita tuh mencintai seseorang, udah ngelakuin apa aja. Mm-mm. Kita udah ngelakuin apa aja tapi ternyata malah jadi kayak ya udahlah, nggak dianggap. Oh, jadi perbuatan yang sia-sia. Iya. Ini kenapa sih Luvia ini? Seringnya membuat lagu-lagu yang menyayat hati gitu. Saya aja yang nyanyiin bingung. Mau nanya sama penciptanya, udah nyanyiin aja. Mungkin karena lagu Melo ini abadi ya biasanya. Ya, Iya, lebih iya, abadi iya. dan Lagu lebih Melo banyak itu dialamin sih abadi. sebetulnya. Oh, relate ya jadinya. Relate. Karena memang untuk yang terlebih kita bawain lagu Buang Garam di Laut ini. Mm-mm. Ini udah kayak hampir sejenis kayak trilogi sebetulnya. Oh, Jadi kita trilogi. nyanyi ada lagu Orang Yang Salah Mm-mm. berujung pada lelah dan kalah. Lelah dan gitu kalah kan. ya ada lagunya. Ya, berujung pada lelah dan kalah dan terciptalah Buang Garam di Laut ini sebagai jawaban sebetulnya. Oh, oke. Kenapa bisa ketemu sama orang yang salah berujung pada lelah dan kalah? Ya Akhirnya? karena buang garam di laut. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Betul, mencintai tapi malah sia-sia. Ah. Makanya jangan pernah mencintai setinggi langit kalau nggak mau terluka sedalam lautan. Asik. Quote of the day ya. Jangan mau apa tadi? Jangan mau Jangan pernah mencintai mencintai setinggi langit kalau tidak mau kalau nggak terluka. mau terluka dan terjatuh sedalam lautan. bahaya nih weh. Vokalis ini ya kalau udah keluar kata-kata mutiara nih. Diajarin sebenarnya. Oke. Makin seru aja obrolan bareng sama Luvia Band Sobat RD. Buat kamu yang penasaran sama mereka, sekarang kita lagi live juga di YouTube. Di YouTube-nya Radio RDI, tinggal kamu search aja di YouTube Radio RDI. Atau misalnya kalau kamu pengen nanya-nanya juga, kirimin WhatsApp di nomor 08 12 12 971. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Luvia Band, ada Lingga dan juga Zeus. Lu. Asik. Jadi obrolan internal ya sebenarnya. Jadi internal ini sih, Bu. Tapi ngomong-ngomong nih, apa namanya, teman-teman Luvia ini kan sebenarnya ngeband udah lama. Iya. Bongkar pasang personil tuh juga udah lama ya, gitu kan ya. Oh, making. Matching. Making ya, wajar. Ini head of multimedia kita namanya Mas Indra ini. Oh. Mas jangan dimarahin ya, Mas. Tadi ngomongin soal ngeband ya. Iya. Udah lama nih ya, bahkan udah sempat bongkar pasang gitu kan ya. Dan memang band itu tantangannya juga cukup banyak, harus memahami isi kepala teman-temannya gitu kan. Kalau Luvia Band ini mungkin punya nggak sih kayak cara-cara biar kita sepakat nih untuk ngeband terus, biar produktif, biar awet. Gimana sih cara-caranya kalau dari Mas Lingga atau Zeus? Kalau untuk kita pribadi ya, Mm-mm. yang penting sih saling komunikasi terus. Hmm. Ada permasalahan apapun dibicarakan. Ya. Kalau permasalahannya tidak bisa dibicarakan secara apa ya disebutnya? Baik-baik. Bukan secara baik-baik maksudnya. Gak bisa lewat handphone gitu iya. bicara ini. Ya kita harus ketemu, ngumpul bareng, ngobrol apa nih permasalahannya, kita pecahin langsung hari itu juga. Oh. Jadi nggak berlanjut. Iya. Itu salah satunya sih. Jadi ada komunikasi, mau offline mau online, yang penting harus ngumpul, harus ketemu ya. Betul. Cakep. Jadi kalau misalnya ketemu cowok-cowok itu biasanya hobinya ngapain sih selain ngopi-ngopi ya? Hobinya kita cowok-cowok sharing, bukan tidur-tiduran biasanya juga kita. Jamming gitu. Jamming paling kita sering kayak ngobrol-ngobrol yang gabut aja sebetulnya. Oh iya. Mau kesana mau kesini, obrolannya apa aja nyambung kita. Yang penting bikin ketawa, pasti dilanjut dulu. Nanti tiba-tiba tes hening. Ada satu orang ngomong lagi, Jelatuk lagi, ngobrol ganti lagi, manjang lagi.
Makanya nggak bisa ditentuin sih kalau kita nih Iya, kalau iya, ngobrol nggak bisa Iya. nentuin satu titik udah. Tapi kan kalian ini juga sebenarnya udah cukup lama ngeband ya. Berarti Iya. ada juga nggak sih kesibukan di luar dari ngeband gitu, dari masing-masing personel gitu? Kalau dari Lingga pribadi kesibukannya paling selain dari ngeband nih paling di live. Oh, oke. Ya, kita live streaming juga. Terus ada konten jualan juga. Oh, afiliator. Ya lebih tepat kurang lebih kayak gitu sih. Paling arah-arah situ aja. Oh iya. Kalau Zeus? Kalau gue sih lebih ke ini ya, musik director kan. Oh iya. Ini ngerjain beberapa musisi nih. Nah, ada beberapa musisi di Bogor kita bareng-bareng. Wah, menarik nih. Karena gue juga paling bikin iklan buat radio biasanya gitu. Wah, harus ngobrol nih ya. Iya, karena gue lagi ini kemarin kayak suka main-main gitar gitu loh, pengen bikin lagu. Boleh lah, bikin lah. Siapa tahu bisa kita nyanyiin. Gimana? Atau lagu gue lu beli aja. Boleh, Mas Aris kabarin Mas. Kan kalau satu Bogor kan enak gitu komunikasinya. Iya, ngumpul nih biasanya. Jadi obrolan internal banget sih. Oke, tapi ngomong-ngomong soal garam di laut, sebuah perbuatan yang sia-sia, Betul. sebuah sikap mencintai yang sebenarnya melelahkan. Iya. Tapi banyak orang yang nggak sadar loh sebenarnya. Karena kalau hal yang kayak gitu biasanya kita lakuin sadarnya itu ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayang malah pergi sama yang lain. Oh. Itu baru kita sadar. Iya. Iya kan? Kayak misalnya Masnya nih, Mas mencintai seseorang, Mas ngelakuin apa aja, effortnya udah besar banget. Yes. Tanpa sadar kita udah ngelakuin dari ujung kepala sampai ujung kaki udah kita kasih sebetulnya. Oke. Tapi kita baru sadarnya setelah dia malah lebih have fun sama orang, ketawa lepas sama orang. Iya. Apalagi sama temen cowoknya, ternyata dia malah gandengan tangan, bilangnya enggak itu cuma temen doang. Tapi akhirnya malah jadian. Nah itu yang kayak gitu. Itu ya. Gak akan sadar, tahu-tahu udah kayak gitu aja kejadiannya. Jadi toksik ya. Ya lebih tepatnya kayak gitu. Sakit lah pokoknya. Iya. Tapi kalau dari Luvia sendiri nih ya kan, tadi ceritanya udah lagu ini trilogi ini ya. Iya. Dari cerita orang yang salah, lelah dan kalah, dan akhirnya ketemulah buang garam di laut. Tapi dapat filosofinya dari mana sih? Ini unik loh sebenarnya, di buang garam di laut ini nih. Sebetulnya kalau untuk masalah filosofi harus nanya sama penciptanya sebetulnya. Kebetulan penciptanya juga kan Kang Hendy ya. Kang Hendy. Kang Hendy Irfan ini sekaligus produsernya Luvia juga gitu kan. Jadi kalau untuk filosofi lebih tepatnya kita harus tanya sama Mendy. Cuman kalau untuk cerita pasti orang banyak yang mengalami sama hal kayak gini. Iya. Tapi kalau kalian melihat perbuatan apa yang sebenarnya sia-sia tapi kita nggak sadar ketika mencintai seseorang. Perbuatan apa yang sia-sia tapi kita nggak sadar. Tapi kita nggak sadar. Gini aja, Mas berangkat dari Bogor ke Bandung. Yes. Untuk ngejar orang yang Mas suka atau Mas sayang. Iya. Ternyata dia di sana malah asik sama yang lain. Aduh. Kita nggak pernah sadar. Iya. Iya kan? Padahal di jalan mah niatnya udah kenceng banget. menggebu-gebu ini mah datang harus mau ketemu. meluk nih. Datang mau ketawa bareng nih. Pas nyampe sana dia ketawa, kita yang nangis. Iya. Tapi teman-teman band ya, terutama mungkin di area pop rock, pop Melayu itu tuh nggak pernah kehabisan tema cinta loh. Tema cinta sebenarnya, kalau tema cinta ini abadi loh Mas. Oh iya. Setiap lagu yang karena apalagi melo ya. Iya. Lagu-lagu melo itu akan panjang dibanding lagu-lagu ngebeat itu cuman sekedar eranya doang gitu. Yes. Nah, Iya. Kita berkaca sama yang dulu kayak misalkan kayak lagu Nika Ardila yang diciptain sama siapa Dedi Dore. Yes. Itu kan abadi kan. Iya. Cinta semua. Tapi lagu-lagu ngebeatnya dia akan hilang makan waktu. Dan kenapa kita memilih lagu-lagu melo cinta? Kita akan mengikuti pasar mereka orang. Kita ikutin mereka orang gitu kan. Sekarang seumuran kita bahkan di area Gen Z sekarang ini kan dia tahu loh apa si lagu-lagu Nika Ardila. Iya benar. Nah, pada tahu, kan, iya. Kan gila kan? Iya. Apalagi kalau misalkan dia untuk tahun-tahun sekarang
Gadget ngeluarin genre sekarang gitu. Yes. Kita belum tahu nih kedepannya akan seperti apa. Oke. Kita ikutin lah zaman-zaman dulu itu. Oke. Nika Christine kayak gitu-gitu. Jadi memang metode pembuatan lagunya pun juga akhirnya hampir sama lah ya. Nah, Lebih ke ada pop, slow rock sama Melayunya tuh dijadiin satu. Oke, ini seru nih ya. karena pasar kita kan menengah ke bawah ya. Iya. Kalau untuk menengah ke atas kayak belum dapat kalau untuk pasar itu. Saingannya banyak. Tapi jujur beneran. Karena di lagu-lagu kita ini ramenya di daerah-daerah. Iya. Di daerah-daerah, untuk di kota-kota ini agak susah, agak sulit. Agak sulit kita berperang tuh emang bener-bener fight banget. Iya. Bahkan lagu Orang Yang Salah ini bukan di negara kita awal, malah meledaknya di duluan kan ya. band dari Indonesia. Kita baru telat kayak gitu sih. Iya. Karena memang ya tadi ya, di Indonesia musik udah beragam banget, musisi juga udah banyak banget lah ya. Dan memang menurut gua kalau emang Luvia udah ada ciri khasnya di sini, udah punya marketnya, kenapa nggak dikuatin? Iya betul. Gitu kan. Iya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Irdi, nanti kita bakal ngobrol lagi. Sekarang kita mau puterin lagu Buang Garam di Laut. Lagu yang gue tuh baru denger judulnya udah ya resep gitu. Udah jadi racun di situnya. Resep ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget bareng sama Luvia Band. Ini dia Buang Garam di Laut. Masih di Indo Banget bareng sama Luvia Band. Ada Lingga dan juga Zeus. Bagus tuh namanya ya. Kayak Dewa Zeus. Yang penting jangan dikali aja. Tapi nama aja sebelum itu ya. Oh iya. Pakai sebelum itu. Soalnya kan di itu. Oh iya sih. Ada yang buat itu kan ya. Iya. Yang online itu loh. Nah, itu iya. lah mau sebelum dia. Iya, jangan. Jangan bayar. Dia pakai gua duluan yang bagus. Iya. Oke. Tapi kan Luvia ini memang terkenal dengan lagu-lagu yang melo gitu kan ya. Tapi kalian tuh aslinya secara pribadi emang orang yang melo atau enggak sih? Enggak ada yang melo sih. Atau ngebodor aja gitu. Karena setiap kita dulu dari 2006 6 orang kan. Iya. Sampai sekarang jadi 3 bertiga. Dari 3 orang ini karakter berbeda-beda gitu kan. Ada yang suka musik rock, ada yang suka musik metal, bahkan dangdut juga kemana-mana gitu. Iya. Semua genre isi satu. Kita tidak bisa ego sendiri kalau untuk berindustri kan. Kita harus ikut pasarnya Indonesia di mana sih sebenarnya itu kan. Apalagi yang cepat untuk memasarkan ini kan menengah-menengah ke bawah ya. Yes. Ibaratkan genre musik dari C ke D lah. Iya. Nah, yang mau nggak mau kita terjun ikutin arahnya mereka orang. Oke. Jadi nggak bisa ngikutin ego kita sendiri. Jadi memang untuk bermusik itu sedikit menurunkan ego. Betul. Tapi ada sebagian orang yang ya tetap aja pengennya idealis gitu kan, pengennya nggak bisa nih gue musik gue gini rock gitu kan. Banyak. Nah kalau dari kalian tadi oke, menyesuaikan, tapi cara-cara buat menurunkan ego, cara-cara buat kayak lebih berkompromi secara masing-masing gimana caranya? Ya sekarang ini kalau masih mau ego ya nggak usah berindustri. Simple kan. Iya. Kalau masih mau ego ya udah nggak usah berindustri. Karena kan industri kan kita mengikuti pasarnya. Iya, pasar kemana lah ya. Gitu kan. Di Indonesia ini yang lagi rame ini apa sih kasar? Betul. Dan genre musik apa nih yang bisa masuk kemana-mana gitu. Iya. Nah kita mau nggak mau kita terjun ke situ. Yes. Tapi menurut gue ya sekarang nih ya pop Melayu itu selalu ada di festival-festival anak muda. Banyak sih. Iya nggak sih? Banyak banget. Iya kan, maksudnya kayak sekarang tuh kalau mungkin ya sekitar 2012 itu tuh istilahnya agak cemen gitu kalau ngomongin pop Melayu. Iya. Iya kan. Tapi ketika sekarang nih kita melihat Charlie Setiaben di Pesta Pora, semua orang nyanyi. Enggak ada yang enggak nyanyi. Mohon maaf ya. Kangen band, bener. Semua orang pasti nyanyi. Sinkronnya semua orang nyanyi. Iya. Lagu dia. Bohong kalau nggak nyanyi. Bener. Nah makanya memang eranya udah berubah sih. Jadi era dulu mah misalnya musik rock lebih keren atau apa, sekarang udah semua jadi udah lebih melebur gitu. Ya dulu itu kan masih
ramenya idealis main ke depan. Iya. Wah, dengan gimana gitu. Untuk saat ini tidak. Untuk saat ini tuh orang hanya mendengarkan di kuping gitu. Iya. Benar. Dan kalian ini kan apa namanya? Secara tadi lagu melankolis, terus kalau secara visual, video klip gitu kan, di beberapa lagu apa juga diterapkan dengan metode yang sama gitu, lebih drama atau Drama sih. kalau di Drama Buang sih. Garam di Laut ini juga sama ya, drama juga. Karena kan tergantung dari lagu yang kita nyanyiin juga. Iya. Karena kita harus ngelihat dari cerita dari lagunya biar sesuai sama Yes. klipnya. Karena kalau dari misalkan kita nyanyi lagu yang galau di video klipnya seneng-seneng, nggak ada sedihnya, kan bingung nanti orang bacanya. Tapi siapa di antara kalian yang menyelam di laut? Ada? Disuruh nyelam aja dulu nggak apa-apa. Bang Zeus mau menyelam. Asal jangan sambil minum asin soalnya. Oke. Jadi memang udah satu paket lah ya, sekalian kita bikin drama cintanya, lagu-lagu juga yang cinta-cinta yang memang relate sama kita semua. Oke. Nah, tapi ketika dalam bermusik ini kan juga udah cukup lama. Ada berpuluh-puluh tahun lah, 2006 itu kan ya. Dan pasti banyak tuh momen-momen kalau lagi off air terutama ya, lagi manggung tuh momen-momen seru gitu. Boleh nggak diceritain misalnya ada momen-momen paling seru, mungkin paling seru pengalaman berkesan manggung di mana gitu. Banjarbaru. Di Kalimantan ya? Kalimantan. Iya. Jadi kita manggung itu kita nggak ada atap, Mas. Hah? Jadi outdoor. Acara Outdoor. ulang tahun Kota Banjarbaru itu di outdoor, Iya. tapi nggak ada atapnya. Dapat stage-nya tapi ada kan? Ada State stage-nya. ada, jadi Stage-nya kita gede nggak banget. pakai tenda lah. Oh, tapi nggak pakai tenda. Tapi nggak pakai atap. Hujan nggak tuh? Ketika lagi kita main, sebelumnya saya emang nggak ada sempat hujan sore ya. Udah Iya. Hujan gede banget. Udah hujan Iya, gede. iya, Karena iya. pemikiran Padahal kita kita- hujan gede itu bakal beres aja udah. Kita main bareng sama Krispati kan. Iya. Kita perform, tiba-tiba orang tuh nunggu lagu orang yang salah. Bener. Tinggal lagu itu doang yang belum kita bawain. Iya. Tiba-tiba hujan Ders. Gede. gede banget. Sampai alat semua di take out semua. Yang saya tumbalkan dia saya tumbalkan itu ke depan, terus ajakin ngobrol dulu itu penonton Iya, biar nggak iya. boleh bubar gitu kan. Kita di belakang diskusi mau lanjut atau tidak. Heeh. Nah, tapi kalau gue tetap lanjut Yes. karena gue ngelihat pengorbanan si Si penontonnya penonton nih. ini nungguin lagu orang yang salah doang sampai dia berani hujan-hujanan, handphone dihujanin gitu kan. Iya. Effortnya kan luar biasa. Masa gue cuma kayak gitu lu nggak mau manggung? Yes. Sampai pada apa nyediain terpal, Mas. Bener, Iya, itu terpal tuh buat buat itu- dipakai itu buat pakai di atap. terpal. Terpal Gua main dipakai piano itu pakai buat payung. keyboard, buat efek nutupin, buat drum juga ditutupin. Iya. Kita kira cuman alat doang. Pas saya jalan ke apa antara penonton tuh, Mereka saya juga lihat pakai. mereka udah ada yang pakai jas hujan. Iya. Udah ada yang pakai terpal di atas kepala mereka. Yang penting Iya. nyanyi gitu. Yes. Akhirnya sambil nungguin player pada siap, saya cuman ngambil ref-refnya aja tuh biar pada nyanyi bareng. benar. Itu sumpahnya juga saya pengen nangis ketika saya minta izin sama audiens semua, sama teman-teman semua. Bisa nggak lampunya dimatiin, kita nyalain flashlight. Oh, flashlight. Di situ Iya, saya itu dari pertama handphone kali, juga. karena jujur Mas, itu panggung pertama saya. Panggung pertama Oh, saya di iya, konser besar. Oh, oke ya. Lebih tepatnya. Gitu lah ya. Iya, di stage yang besar. Kalau untuk panggung-panggung kayak panggung RT gitu, udahlah gitu. Udah 17-an di biasa. Cilendek gitu lah ya. Iya. Tapi kalau untuk panggung besar itu saya mau naik ke atas panggung aja saya deg-degan ya udah bukan main. Iya. Dipikirin sama saya, kata saya berhasil nggak ya, saya fales nggak ya saya nyanyi. Iya. Udah siap belum ya, saya coba aja deh berangkat. Oh. Naik ke atas panggung, ditambah hujan kayak gitu, saya cuman minta sama audiens, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita juga nggak tahu kalau ini hujan dan kita coba berdoa sama Yang Maha Kuasa, semoga hujannya di stop dulu. Kita bilang. Oke. Memang pas lagi sambil jalan tiba-tiba hujan ngecilin. Hujan kecil meskipun masih rintik-rintik gitu kan. Iya. Hujan masih rintik-rintik. Cuma itu kita senangnya pas mereka udah nyanyi bareng. Yes. Nah di situ sudah selesai semua, saya lari ke belakang, udah selesai manggung, ucapin terima kasih banyak. Tapi sebelum di situ saya dipanggil dulu tuh sebelum beres nyanyi, dipanggil dulu ke depan, dipanggil sama wali kotanya itu kalau nggak salah. Gubernur. Oh itu gubernur, Iya. saya lupa pokoknya di situ. Saya dipanggil ke sebelah sana, ngobrol-ngobrol. Ini anak saya ngefans katanya. Oh. Saya suruh nyanyi aja jadi jangan kesempatan sama saya.
Nyanyi coba, katanya bener dia nyanyi. Sampai netesin air mata, saya kira kena air hujan. Ternyata air mata beneran. Beneran itu kata. Waduh, wah dalam banget kata saya ini. Udah beres kita nyanyi, tapi ada kejadian lucu Mas, beres manggung. Iya. Wah, jangan ditanya. Itu kejadian paling wah banget. Jadi kita beres manggung, saya tuh ditinggalin Mas di panggung. Jangan duduk ke belakang tuh, duduk ke belakang. Saya ditinggalin. Tiba-tiba ada 3 orang yang naik ke lift, masuk lift tuh. 3 orang masuk lift, 2 orang lewat tangga kan. Yang di lift kejebak Mas. Liftnya mati. Hampir setengah jam keringetan itu. Jadi pas selesai manggung kita diamanin. Itu di kantor wali kotanya. Kantor wali kota. Jadi panggungnya itu di depan kantor banget. Selesai manggung kita diamanin sama ajudan-ajudannya kan. Iya. Lewat sini Mas, lewat sini. Karena udah banyak orang di depan kan. Ya udah naik lift aja, kita naik lift nih. Jadi yang di dalam lift itu bannya besar-besar semua. Oh, bebannya terlalu berat. Kita mati di tengah-tengah Mas. 1,5 jam kita. Jadi kepala setengah badan ke atas di lantai 2, setengah badan lantai 1. 1 jam setengah. Udah begitu aja. 1 jam setengah lagi. Akhirnya bantuan datang. Itu cerita uniknya ya. Iya, cerita uniknya di Banjarbaru situ. ya. Wow, menyenangkan sekali. Nah, itu menyenangkan tapi ada nggak enaknya juga. Ya namanya juga ngeband lah ya. Kejebak kayak tadi itu ya. Tapi memang menurut kalian nih apa ya, kalau lagu yang kita nyanyiin, lagu yang kita bikin terus dinyanyiin sama orang, itu tuh kayak sesuatu yang mahal atau kayak priceless gitu loh. Iya nggak sih? Punya kepuasan. Iya. Ada kebanggaan tersendiri sih Mas. Iya. Lebih tepatnya. Jadi apalagi ketika yang nyanyiinnya lebih bagus dari saya pribadi nyanyiinnya gitu. Iya. Lebih enak didengar itu. Saya lagi kayak lebih wow, ternyata orang bisa bisa nyanyiin lagu ini, setelah ngedenger suara saya yang biasa aja bisa dibawain sama mereka yang lebih bagus suaranya. Jadi interpretasikannya jadi lebih bagus. Iya, betul. Yes, lebih enak banget dapatnya. Bener. Memang ya tadi ya kekuatan si orang yang salah tadi loh gue. Lu masih kagum nggak sih sampai sekarang, masih nyangka nggak sih gitu? Sebenarnya nggak nyangka Mas, karena si orang yang untuk salah di era ini. sekarang ini untuk menjadi lagu viral itu sulit. Ya, Sulitnya banget. Susah. Satu wadah untuk anak band zaman sekarang kan udah nggak ada ya Mas. Iya. Mau di TV. Oh atau sekarang acara festival juga udah nggak ada. Betul, dulu kan ada Inbox lah, dulu ada Dahsyat itu. misalnya. Terus Terus festival anak muda SMA gitu ya. itu tidak fokus di alat-alat musik, dia lebih fokus di gadget. Oh iya. Lebih fokusnya ke gadget. Makanya sangat bersyukur. Sempat gak percaya juga sih, gila di tahun sekarang loh masih ada lagu viral gitu. Dan lagu viral itu alhamdulillah kita 3 tahun tuh umurnya panjang. Umurnya panjang kan. Gitu. Iya. Biasanya kan orang paling kuat 3 bulan 6 bulan udah selesai gitu. Udah beres. Tapi ini 3 tahun ini sampai sekarang masih jalan gitu kan. Yes. Bahkan kita mau rilis Buang Garam di Laut itu tiba-tiba keluar versi rocknya itu yang lagi viral sekarang. Orang yang salah. Luar biasa banget aja. Iya. Di era sekarang itu orang tuh udah kemakan gadget semua. Oke. Waduh, oke deh. Nanti kita bakal mendengarkan, tapi kita satu lagu dulu ya. Mendengarkan A Lingga buat bernyanyi ya. Tidur yuk. Tapi kita mendengarkan lagu dari Danang dulu dengan Mendua. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Kita di sesi terakhir ngobrol bareng sama Azeus sama Alingga. Karena orang Bogor kita manggilnya AA ya. AA loncat. Tapi seumuran gak sih sama gue? Kayak seumuran ya? Kayaknya seumuran sih ya. Kalau Lingga berarti di bawahnya ya? Kan kalau 2006 ngeband teh berarti 2006 itu udah SMA kuliah kan ya? 2006. Kalau bapak ini udah lewat dari kuliah. 2004 lulus sekolah. Lulus SMA-nya? Iya. Oh, beda-beda sedikit lah. Beda gitu. Kalau sama Lingga berarti beda jauh. Berapa lulus? SMA 2012. Baru lulus. Gak usah komplain bapak. Gen Z. Kita taikin dikit. Gen Z tapi Melayu. Gen Z tapi Melayu nempel tapi Melayu. Oke, seneng banget bisa ngobrol sama Luvia. Amin. Cerita-cerita tentang Buang Garam di Laut. Semoga sukses lagunya. Mungkin ada pengen yang disampaikan ke pendengar
boleh follow di mana atau mau nonton live teman-teman Luvia di mana silakan. Pokoknya kalau pengen selalu up to date tentang Luvia, jangan lupa untuk di follow TikToknya Luvia di Luvia Band Official, dan juga di Instagramnya Luvia Band, dan juga di YouTube-nya juga ya, di channel YouTube-nya Luvia Band juga. Oke. Tinggal cari aja LUVIA ya. LUVIA. Ya, oke. Terus kalau Aizeus ada pesan-pesan apa? Jangan nasi goreng nggak ada. OTW yuk. Pesan-pesannya untuk anak muda zaman sekarang jangan lupa bermusik. Asik. Jangan lupa Jangan bermusik. bergadget. Iya sih emang. Tapi masih banyak tahu kalau di warkop orang nongkrong main gitar banyak lah sebenarnya. Tapi kan masih kedoktrin sama gadget. Iya sambil ini ya. Iya. Sambil mabar lah ya. Sambil mabar itu. Zaman dulu kan kita nongkrong tuh gitaran. Bener. Di depan gang biasanya. Iya bener. Kalau nggak di pos satpam dulu mah. Iya. Kayak seru banget gitu. Kalau nggak di gardu, nyari gardu terdekat. Kita ngumpul di sini aja kan? Iya. Kalau sekarang ya udahlah ya di ini wifi terdekat. Mabar kita mabar. Cari wifi. Bukan pos. Kalau dulu kan pos kamling ini cari. Kalau sekarang beda udah. Oke. Jangan lupa untuk bermusik ya. Iya. Dan mudah-mudahan buat Luvia karir musiknya juga panjang. Amin. Lagu-lagu yang udah viral makin viral. Amin. Yang belum Amin. ya. Semoga nyampe ke telinga pendengar ya. Amin. Sehat selalu buat Alingkan sama Azeus. Nanti ketemu di Cilendek. Oh, kita Aduh. Thank you ya, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Sama-sama. Siap sama-sama. Habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Dai Lopez. Ini persembahan terakhir dari Luvia dengan Buang Garam di Laut. Lingga udah siap ya? Bismillah. Saya kok jadi deg-degan nih mau nyanyi. Ditodong. Aduh. Ditodong ya. Oke, Tommy harus pamit dari Indo banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.